Tes. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Salawatu Rabbi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Bapak Ibu jamaah, para pemirsa, para pendengar rahimani wa rahimakumullah. Marilah pertama kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah Subhanahu wa taala masih terus curah limpahkan kepada kita semuanya. Bersyukur dengan hati kita, segala sesuatu dari nikmat yang sampai kepada kita semua datang dari Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur dengan lisan kita, mari kita perbanyak membaca alhamdulillah sebagai wujud syukur kita atas segala nikmat Allah Subhanahu wa taala yang bisa kita rasakan. Dan bersyukur dengan memanfaatkan seluruh nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita di jalan-jalan yang Allah Subhanahu wa taala cintai dan juga ridhoi. Sehingga dengan kesyukuran kita berharap menjadi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang pandai bersyukur di antara sedikit dari hamba Allah yang benar-benar bersyukur. Kata Allah, wa qalilun min ibadiyasy syakur, dan sangat sedikit dari hamba-hambaku, padahal hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala sangatlah banyak. Namun kata Allah, qalil min ibadiyasy syakur, hanya sedikit yang mau bersyukur kepadaku, padahal syukur itu sangat mudah untuk bisa kita lakukan. Dan dengan bersyukur, la in syakartum la azidannakum. Jika kita bersyukur, kita yakin bahwasanya nikmat itu akan terus Allah jaga dan terus bertambah dan menambah keberkahan dari nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Tidaklah datang nikmat kepada kita kecuali nikmat itu membawa kebaikan bagi kita. Karena betapa banyak orang mendapatkan nikmat, justru nikmat itu menjadi bumerang, musibah bagi orang tersebut. Maka dengan bersyukur, banyak kebaikan yang akan kita dapatkan. Kemudian mari kita tingkatkan iman dan juga takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekalah, dan sebaik-baik bekal yang kita persiapkan menuju perjalanan yang panjang sampai mempertemukan kita dengan Rabbul Alamin adalah at-taqwa. Bekal ketakwaan. Dan surga Allah Subhanahu wa taala peruntukan bagi siapa? Uiddat lil muttaqin. Allah persiapkan bagi orang-orang yang bertakwa. Dan di antara jalan kita meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala adalah kita saling nasihat dan menasihati. Dan di saat ini, di waktu sekarang ini, setelah kita mengerjakan salat Asr, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Asr, ya, yang di antara tafsirannya Allah Subhanahu wa taala menamakan surat Al-Asr khusus bagi waktu asar. Wal asr, demi waktu, lebih khusus waktu asar.
Ketika Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan sesuatu, menunjukkan bahwasanya sesuatu itu memiliki kedudukan yang agung, yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Waktu merupakan sesuatu yang sangat-sangat berharga. Dan waktu asar memiliki keistimewaan tersendiri. Dan ketika Allah Subhanahu wa taala bersumpah di awal surat, maka surat itu akan datang dengan perkara-perkara yang butuh perhatian kita bersama. Karena setelah sumpah, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan sesuatu yang sangat agung. Jangan sampai kita lupakan. Mungkin kita sudah hafal semua surat Al-Asr. Karena surat yang pendek, sering kita dengar, sering kita baca. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Innal insan, sesungguhnya seluruh manusia termasuk kita yang ada di sini, ada apa dengan mereka? Lafi khusr. La, sungguh, benar-benar, fi, berada di dalam khusr, kerugian yang nyata. Seluruh manusia benar-benar berada di dalam kerugian yang nyata. Perhatikan wahai manusia, sesungguhnya kalian semuanya benar-benar berada di dalam kerugian yang nyata. Kemudian Allah Subhanahu wa taala kecualikan ada di antara manusia yang selamat dari kerugian ini. Siapa mereka? Illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Yaitu orang-orang yang beriman dengan ilmunya. Orang-orang yang beramal soleh dengan ilmunya. Kemudian dia saling menasihati dalam kebenaran, dalam keimanan, ketakwaan, dan dia bersabar. Ketika menuntut ilmu, dia bersabar. Ketika mengamalkan ilmu tersebut, dia juga bersabar. Ketika mendakwahkan ilmu tersebut, dia juga bersabar. Inilah orang-orang yang akan mendapatkan keberuntungan, selamat dari kebinasaan yang Allah Subhanahu wa taala timpakan bagi kebanyakan manusia. Jadi di waktu asar sekarang ini, kita berusaha menjadi orang-orang yang selamat dengan kita menuntut ilmu. Dan semoga ilmu yang kita pelajari bisa kita amalkan nantinya. Dan kita saling menasihati. Jadi Allah Subhanahu wa taala di sini bersumpah dengan al-asr, demi waktu. Karena memang bagi seorang muslim, waktu atau kehidupan itu sendiri. Orang yang masih hidup di dunia ini, dia masih memiliki waktu. Dan waktu ini bagi orang yang masih hidup di dunia ini sebenarnya adalah sesuatu yang paling berharga dalam hidupnya. Lebih-lebih bagi seorang muslim. Kenapa kita katakan demikian? Karena hanya dengan waktu yang kita miliki ini kita bisa beramal soleh. Karena kalau kita sudah mati, berarti kita sudah tidak memiliki waktu untuk bisa beramal soleh. Sehingga kita ketika masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat waktu ini, maka kita bisa gunakan nikmat tersebut untuk menambah amal soleh kita, menambah pahala kita. Rasul SAW pernah ditanya oleh sahabat yang mulia Talhah bin Ubaidillah radhiyallahu anhu. Disebutkan dalam hadis yang sahih, ketika sahabat yang mulia ini bercerita kepada Rasul SAW. Ada dua sahabat dekat. Yang satu ini
sangat rajin. Ya, lebih rajin daripada sahabat yang kedua. Katakanlah sahabat yang pertama si A dan si B. Si A luar biasa semangatnya. Dalam beribadah luar biasa. Ya, di atas yang dilakukan oleh si B. Kemudian ya, si A ini Allah takdirkan wafat di medan jihad. Allah takdirkan dia lebih dulu menemui kesyahidan di medan jihad. Kemudian tinggallah si B sendiri yang masih hidup. Kemudian sahabat yang mulia tadi, Thalhah bin Ubaidillah, bermimpi pada suatu malam. Dia bermimpi diajak oleh malaikat. Dalam mimpinya tersebut dia diperlihatkan dua sahabat tadi, si A dan si B. Kemudian ternyata yang diperintahkan untuk masuk ke dalam surga terlebih dahulu adalah si B. Padahal dia tahu bahwasanya si A ini luar biasa semangatnya dalam beribadah dan dia mati dalam keadaan mati syahid. Tapi kenapa? Justru si B yang lebih dulu Allah masukkan ke dalam surga. Sedangkan si A belakangan setelah itu. Kemudian setelah mimpi tersebut, sahabat yang mulia tadi menceritakan mimpi tersebut kepada sahabat yang lain. Sahabat yang lain merasa heran. Kenapa? Si B lebih didahulukan untuk masuk surga dibandingkan dengan si A. Kalau kita lihat, si A ini mati syahid. Ya. Syuhada. Luar biasa pahala yang Allah Subhanahu wa taala siapkan kepada orang-orang yang mati syahid. Tapi kenapa justru bisa diungguli oleh sahabatnya yang kedua, si B tadi. Maka Thalhah bin Ubaidillah dan juga para sahabat yang lain yang keheran-herangan dengan peristiwa tadi mengadukan perkaranya kepada Nabi SAW. Kemudian mereka bertanya kepada Nabi SAW, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, hada kana ashadda rajulaini ijtihadan thumma istushhida wa dakhala hadal akhir al-jannah qablahu." Wahai Rasul, si A ini sangat bersemangat, lebih semangat daripada si B. Dan dia juga mati dalam keadaan syahid. Tapi kenapa? Justru si B yang lebih dulu dimasukkan ke surga. Maka apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam? Alaysa qad makatha hadha ba'dahu sanah? Tidakkah engkau tahu si B dia masih hidup hingga beberapa tahun kemudian. Si A telah wafat, si B masih hidup, dan dia masih hidup beberapa tahun kemudian. Bala, benar ya Rasul. Kemudian kata Rasul, wa adraka Ramadan fasoma wa shalla kadza wa kadza min sajdatin fi sanah. Dan dia setelah itu mendapati bulan Ramadan. Kemudian dia di bulan Ramadan, puasa Ramadan, sholat, qiyamul lail, tarawih, dan sholat-sholat sunnah yang lainnya, mendapatkan keutamaan bulan Ramadan. Dan dia dalam waktu itu, berapa sujud yang telah dia lakukan? Berapa sholat yang dia telah tegakkan? Qalu bala, benar ya Rasul. Setelah itu, dia bisa menambah amal-amal soleh. Bertemu dengan bulan Ramadan. Bertemu dengan bulan-bulan haram dan seterusnya. Maka kata Rasul SAW, fama bainahuma ab'adu mimma bainas sama'i wal ardh. Ketahuilah perbedaan antara si A dengan si B dalam amalan pahala yang dia peroleh bainas sama'i wal ardh.
seperti langit dan bumi. Dari sini kita bisa mengetahui betapa berharganya waktu. Yang dengan waktu ini kita bisa mengungguli sahabat kita. Meskipun kalau kita lihat sekarang ini, wah, saya kalah jauh dengan si fulan. Dalam amalan, saya tidak ada apa-apanya. Jangan patah semangat. Ya, kalau Allah takdirkan dia kemudian mendahului kita, Allah panggil dia wafat. Kita masih diberikan kesempatan hidup. Maka gunakan kesempatan ini untuk memperbanyak amal soleh yang dengannya kita akan bisa mengungguli sahabat kita yang sebelumnya, ya, kita mungkin sudah tidak bisa lagi menyaingi amalannya. Ya, tapi ternyata tidak. Sebagaimana kisah yang disampaikan oleh sahabat tadi, bisa. Bahkan amal soleh yang diungguli itu jihad fisabilillah. Bahkan kata Rasul, ya, bainas sama'i wal ardh. Ya, perbedaan amal keduanya antara langit dan bumi jauh sekali. Padahal ya, jihad fisabilillah, mati syahid. Tapi ternyata kita bisa mengungguli ya, sahabat kita ketika kita masih diberikan kesempatan untuk bisa beramal. Maka waktu yang kita miliki, sisa yang Allah Subhanahu wa taala masih berikan kepada kita, kita gunakan dengan sebaik-baiknya untuk bisa mencapai derajat yang paling tinggi di dalam surga. Jangan hanya mencukupkan diri dengan amalan yang sekarang kita lakukan. Nah, cukuplah. Yang penting kan masuk surga. Meskipun cuma di emperannya. Ya. Kita aja. Kalau ingin menyaksikan sesuatu yang sangat menarik perhatian kita, kita pengennya berada di tempat yang paling dekat. Ya. Tapi giliran surga, wah, cukuplah di sini. Di pintunya juga nggak apa-apa. Yang penting nggak masuk neraka. Mana himmah, semangat seorang muslim? Padahal Allah perintahkan kita, fastabiqul khairat. Berlomba-lombalah. Dalam urusan akhirat kita diperintahkan berlomba-lomba. Ya, dalam urusan akhirat kita diperintahkan untuk berlomba-lomba. Kalau untuk dunia saja kita luar biasa lomba-lombanya. Padahal dunia itu sementara. Apa yang ada di dalamnya fana. Pasti akan sirna binasa, hancur. Apalagi di akhirat. Harusnya kita seorang muslim lebih giat lagi, lebih bersemangat lagi dalam ya, menggapai pahala. Taib. Dan dengan waktu yang Allah Subhanahu wa taala masih berikan kepada kita, kita jadikan waktu itu untuk ya, mencetak diri kita menjadi manusia terbaik. Siapa manusia terbaik? Kata Rasulullah SAW ketika ditanya oleh seorang laki-laki. Sebutkan dalam hadis yang sahih li ghairihi, riwayat At-Tirmidzi. Ya, ada seorang laki-laki yang datang menemui Rasulullah SAW dan berkata kepada beliau, Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ayun nasi khair? Siapa manusia yang paling baik itu? Qala, Rasul menjawab, man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Manusia yang paling baik adalah manusia yang panjang umurnya dan diikuti dengan amalan yang soleh. Umurnya panjang, ya umur itu dia hiasi dengan amal soleh, penuh dengan amal soleh. Jadi kalau mendoakan seorang jangan doanya ya semoga panjang umur. Jangan sampai titik di sini. Ya. Panjang umur itu bisa dua kemungkinan. Diisi dengan kebaikan atau justru panjang umur ya diisi dengan kemaksiatan. Dan kata Rasulullah SAW ketika ditanya juga, fa ayun nasi syarr? Siapa manusia yang paling buruk? Wahai Rasul? Qala, Rasul menjawab, man tala umruhu, yang umurnya itu panjang, melampaui
umur rata-rata umat Nabi Muhammad SAW 60-70 tahun. Sampai diberi umur 100 tahun. Mungkin ada. Ya. Orang-orang yang masih diberikan umur yang panjang ya, sampai 100 tahun. Bahkan lebih ada. Ya. Tapi kata Rasul, wasa'a amalu. Tapi perbuatannya buruk. Umurnya panjang, tidak digunakan dengan kebaikan, dia isi dengan kemaksiatan. Inilah seburuk-buruk manusia. Sudah Allah berikan kesempatan beramal yang panjang, tapi dia tidak digunakan. Ya. Padahal kalau dia tahu hakikat ya, begitu berharganya waktu, dia akan minta balik itu waktu. Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, laula akhartani ila ajalin qarib. Ketika nanti ada orang-orang yang menyesali perbuatannya karena tidak menggunakan waktu dengan sebaik-baiknya di dunia, dia ingin dikembalikan ke dunia. Ya. Laula akhartani ila ajalin qarib. Ya. Aduhai kiranya Allah tangguhkan aku hidup di dunia walaupun hanya sebentar saja. Mungkin 5 menit lah. Untuk apa? Apakah untuk ya, nonton bola? Ya. Atau pergi ke shop, ya, mall, shopping, ibu-ibu mungkin. Wah, belum sempat beli sepatu itu, tas itu. Ya Allah, kembalikan aku ke dunia untuk bisa beli tas yang baru. Ada. Yang ada apa? Fa'al-saddaqo wa akum minas sholihin. Agar aku gunakan waktu yang sebentar itu untukku bersedekah di jalan. Sehingga aku menjadi orang-orang yang soleh. Ini harapan mereka. Ketika waktu sudah Allah putus, tidak ada lagi kesempatan untuk bisa menambah amal kebaikan, pahala, mereka pun merengek-rengek minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Rabbirji'un. Ya Allah, kembalikanlah kami ke dunia. La'alli a'malu salihan fima tarak. Agar aku gunakan waktu di dunia nanti untuk mengerjakan amalan-amalan yang dulu aku tinggalkan. Ini penyesalan. Maka jangan sampai kita yang menyesal seperti itu. Dan Allah masih berikan kesempatan kepada kita. Maka mari kita gunakan dengan sebaik-baiknya untuk bisa menjadi manusia terbaik. Sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi SAW. Khairun nas man tala umruhu wa hasuna amaluh. Sebaik-baik manusia adalah yang panjang umurnya dan baik amalannya. Kemudian jamaah rahimani wa rahimakumullah. Dan tentu saja dalam kita mengarungi kehidupan ini, jalannya tak pernah mulus. Ya, jalannya tak akan selalu mulus. Pasti kita menghadapi berbagai macam bentuk rintangan. Kadang kita berada di atas, kadang senang, kadang juga kita berada di bawah, sedih. Itulah kehidupan manusia. Wa tilkal ayyam nudawiluha bainan nas. Itulah hari demi hari yang kami silih bergantikan di antara manusia. Kadang manusia sedih, dan sedih itu tidak selama-lamanya. Kadang dia bahagia, kadang dia sakit, dan sakit itu tidak selama-lamanya. Dia sembuh dari sakit, merasakan sehat. Seperti itu, roda kehidupan terus berputar. Ya. Kadang mendapat nikmat, kita bahagia. Kadang mendapat musibah yang membuat kita sedih.
Tapi seorang muslim itu, seorang mukmin itu yang ketika mendapatkan nikmat dia bersyukur. Ketika mendapatkan musibah dia bersabar. Ketika kita bisa seperti itu dalam kehidupan ini, yang keadaan kita silih berganti tadi, kita akan menjadi seorang mukmin yang sejati. Mukmin yang mana dalam semua kondisi yang kita hadapi, dalam keadaan kita baik. Ya, sebagaimana sabda Nabi SAW dalam hadis yang sahih riwayat Muslim, kata beliau, ajaban, sungguh sangat mengherankan. Ya, sungguh sangat mengagumkan. Heran dengan apa? Li amril mu'min. Dengan perkara seorang mukmin. Kenapa? Inna amrahu kullahu khair. Ya. Karena perkara seorang mukmin itu seluruhnya baik. Kondisi yang dialami, yang dihadapi oleh seorang mukmin itu semuanya baik. Kapan? Ya. In asabatu sarra syakara. Jika dia mendapatkan nikmat, dia bersyukur. Fakana khairallah. Dan ketika dia bersyukur itu baik baginya. Wa in asabatu dharra sabara. Dan ketika musibah menimpanya, dia bersabar. Fakana khairallah. Dan kesabaran dia ketika menghadapi musibah itu baik baginya. Jadi seluruh perkara seorang muslim, seorang mukmin itu baik. Dan kita dalam hidup ini tidak akan bisa lepas dari dua hal ini. Imma mendapatkan nikmat atau tertimpa musibah. Dan ketika kita bisa bersabar, bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan mendapatkan kebaikan yang baik. Ya. Oleh karenanya, waktu yang Allah berikan kepada kita, jangan sampai kita putus dengan kita mengangan-angankan kematian. Ini judul kita. Ya. Ketika musibah menimpa jiwa kita, tubuh kita, raga kita, atau harta kita, padahal kita masih punya waktu masih berjalan untuk kehidupan kita, jangan sampai waktu ini kita putus hanya karena kita merasakan sakit, hanya karena harta yang kita miliki berkurang atau lenyap. Ya. Jangan sampai ketika waktu ini terus berjalan, ya, kita gunakan waktu ini untuk menjadi seorang mukmin yang sempurna. Ketika mendapatkan musibah, dia bersabar. Kata Rasul, fakana khairullah. Kesabaran itu baik baginya. Ya. Sesakit apapun penyakit yang menyerang diri kita, ketika lisan kita masih bisa bertasbih, meskipun lisan sudah tidak bisa bergerak, tapi hati ini masih kita bisa gerakkan untuk bertasbih, untuk bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang masih menjadikan hati kita hidup meskipun raga kita sudah hampir mati. Tapi dengan waktu yang masih berjalan, itu bisa menjadi pundi-pundi kebaikan bagi kita. Maka jangan sampai kita mengangankan kematian. Sesulit apapun keadaan kita, apapun musibah yang menimpa perkara duniawi kita. Baik. Kemudian ada satu bentuk angan-angan kematian yang diperbolehkan. Ya, kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, matikanlah saya. Kapan? Kapan kita boleh meminta kepada Allah agar Allah mewafatkan kita saja?
ketika musibah itu menimpa agama kita. Dikhawatirkan musibah, ya, fitnah itu bakal merubah agama kita. Maka sebelum musibah itu benar-benar menimpa, merusak, merubah agama kita, kita mohon pada Allah agar Allah mewafatkan saja. Untuk menyelamatkan diri dari fitnah yang ada, yang telah mengepung kita dari segala penjuru. Ya. Karena ketika musibah itu menimpa agama kita, kemudian berubah warna agama yang kita miliki. Yang sebelumnya rajin ngaji, semangat ngaji, kalau datang ngaji selalu berada di barisan depan. Ya. Tapi gara-gara fitnah dunia, menimpa hartanya, menimpa agamanya tadi, ya, sudah mulai bergeser. Sebelumnya saf pertama, besok saf di tengah, besoknya lagi paling belakang, besoknya lagi sudah berada di saf di tempat yang berbeda. Saf pertama, ya, tapi di tempat judi atau di klub-klub malam. Kalau sebelumnya hidangannya hanya air putih, sudah berubah warnanya. Ketika kita khawatirkan kondisi yang demikian, kita boleh meminta pada Allah Subhanahu wa taala agar Allah wafatkan kita saja. Ya sebagaimana doa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasul sallallahu alaihi wasallam mengajarkan doa kepada kita. Di dalam hadis yang sahih li ghairihi, diriwayatkan oleh At-Tirmidzi, Ahmad, dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah mengajarkan doa. Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat wa hubbal masakin wa idza aradta bi'ibadika fitnatan faqbidni ilaika ghairu maftun. Ya, yang artinya, ya Allah, aku memohon kepadamu agar aku dimudahkan untuk bisa mengerjakan kebaikan. Wa tarkal munkarat, agar aku dimudahkan untuk meninggalkan kemungkaran. Wa hubbal masakin, ya Allah jadikanlah aku orang-orang yang cinta dengan orang-orang yang miskin. Ya, Rasul minta pada Allah kecintaan kepada orang-orang yang miskin. Ya, jenengan biasanya cinta orang miskin atau cinta orang kaya? Orang kaya. Ya. Biasanya kita itu mendekatnya kepada orang yang punya. Orang nggak punya, apa yang mau diminta? Nggak ada yang bisa kita harapkan. Tapi kalau orang kaya, ya moga-moga dapat cipratanya ya. Itu yang sering kita dekat itu orang-orang kaya. Ya, kalau lagi mendesak, nggak punya uang nih, tinggal WA ya. Kenapa? Dekat, ya, mudah. Kalau dekatnya orang-orang miskin, aduh, bodoh-bodoh nih, ya. Nggak ada yang bisa diharapkan. Ya, tapi dengan mendekat kepada orang-orang yang miskin itu, menjadikan kita itu banyak kebaikan, qanaah. Ya, menjadikan hati ini lembut. Dan kata Rasul, wa idza aradta bi ibadika fitnatan faqbidni ilaika ghairu maftun. Ya Allah, jika engkau menghendaki fitnah yang akan kau timpakan kepada suatu kaum, faqbidni ilaika, maka cabutlah nyawaku ghairu maftun, dalam keadaan tidak tertimpa fitnah tersebut. Ya. Fitnah yang menimpa agama. Oleh karena Rasul SAW juga berdoa. Di antara doa yang sering mungkin kita dengar dalam doa-doa kunut witir. Ya, di antara penggalan doanya, wala taj'al musibatana fi dinina. Ya. Wala taj'alid dunya akbaru hammina wala mablagha ilmina. Ya Allah,
la taj'al musibatana fi dinina. Ya Allah, jangan Engkau jadikan musibah itu menimpa agama kami. Apapun musibah, selama tidak menimpa agama kita masih ringan. Masih sangat ringan. Tapi kalau musibah sekecil apapun tapi menimpa agama kita, itu berat. Garis bawahi. Sebesar apapun musibah, ketika menimpa dunia kita ringan. Justru dengan musibah yang besar itu, kita akan mendapatkan pahala yang juga besar. Kata Rasul, inna idhamal jaza ma'idhamil bala. Sesungguhnya besaran pahala itu sesuai dengan kadar besarnya musibah. Semakin berat, semakin besar, semakin besar pula pahalanya. Oleh karena kata Rasul, asyadul bala, asyadan nasi bala al-anbiya, thumma al-amthalu fal-amthal. Asyadun nasi bala, manusia yang paling berat, besar musibahnya adalah, cobaannya adalah para nabi. Sehingga Allah tempatkan pada kedudukan yang paling tinggi, pahala yang luar biasa. Kemudian yang semisal dengannya, kemudian yang semisal dengannya. Semakin kita menyerupai para nabi dalam ujian yang kita hadapi, kemudian kita bersabar sebagaimana sabarnya mereka. Fasbir kama sabara ulul azmi minar rusul. Bersabarlah kalian sebagaimana sabarnya ulul azmi dari kalangan Rasul. Kita akan mendapatkan pahala yang luar biasa. Sebesar apapun musibah, ketika menimpa dunia kita, ringan. Kalau kita ingat pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, musibah sebesar apapun ringan. Meskipun kalau kita lihat orang mungkin menjerit-jerit, sudah mungkin akan meronta-ronta dengan musibah itu. Tapi kalau dia tahu apa yang Allah persiapkan baginya, dia akan hadapi dengan tenang. Berapa lama sih kita menahan sakit itu di dunia? Cepat atau lambat, kita akan berpisah dengan dunia. Kita akan lepas dari penyakit itu. Kemarin mungkin yang makan sate kambing. Siapa yang makan sate kambing? Ana yakin antum semua. Termasuk ana juga. Ya. Enak kan? Enak. Alot. Wah, gagal berarti. Enak. Tapi apakah sekarang kita masih merasakan enaknya makan sate kambing? Cuma ngomong. Ya. Sudah lupa, perlu murojaah lagi. Ya. Kita sudah tidak merasakan lagi nikmatnya makan sate kambing. Sudah, mana rasanya? Sudah berlalu pergi. Sama, ya, rasa nikmat, rasa lezat dari makanan itu akan berlalu. Ya. Rasa sakit, sesakit apapun yang menyerang tubuh kita akan berlalu. Sama. Ya. Baik. Ini semoga menambah keyakinan kita pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita tertimpa musibah, selagi musibah itu tidak menimpa agama kita, ringan. Baik. Tapi ketika musibah tadi menimpa agama kita, sudah. Ya. Sangat-sangat berat. Kehidupan yang akan kita lalui setelahnya itu sangat berat ketika dunia kita tertimpa musibah. Karena musibah yang menimpa dunia kita akan mematikan seluruh anggota tubuh kita, termasuk hati kita. Meskipun masih berfungsi normal,
ya, tapi tidak bisa berfungsi sebagaimana mestinya. Hati yang harusnya kita gunakan untuk merenungi ayat-ayat Allah, untuk ya mentadaburi ayat-ayat Allah, takut kepada Allah, berharap kepada Allah, ikhlas kepada Allah. Mata yang seharusnya kita gunakan untuk melihat hal-hal yang baik, menambah keimanan. Telinga yang seharusnya kita gunakan untuk mendengarkan yang baik-baik. Ketika musibah menimpa diri kita, semuanya sudah tidak bisa lagi berfungsi. Ya. Sehingga penyesalan yang akan ya, menimpa kita selama-lamanya. Allah Subhanahu wa taala ya, kabarkan kepada kita tentang kondisi penghuni neraka. Kenapa mereka bisa masuk ke dalam neraka? Allah berfirman dalam surah Al-A'raf ayat 179. Allah mengatakan walaqad dzara'na di jahannam katsiran minal jinni wal ins. Ya. Dan sesungguhnya kami jadikan ya, isi neraka jahanam itu. Siapa penghuni neraka jahanam? Katsiran minal jinni wal ins. Kebanyakan isi neraka jahanam itu dihuni oleh manusia dan jin. Banyak penghuninya. Ya. Karena memang mayoritas manusia itu tidak berada di atas jalan yang lurus. Mayoritas manusia itu berada di jalan yang menyimpang dari jalan yang lurus. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala tuti' aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah." Janganlah engkau mentaati kebanyakan manusia di dunia ini yang akan menyimpangkanmu dari jalan yang lurus. Dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Kebanyakan manusia itu, mayoritasnya berada dalam kesesatan. Dan kelak mayoritas manusia itu akan Allah jadikan sebagai penghuni neraka yang akan mengisi neraka jahanam. Katsiran minal jinni wal ins. Mayoritas dari manusia dan jin. Allah akan penuhi neraka itu dengan mereka. Apa yang menyebabkan mereka masuk ke dalam neraka? Lahum qulubul la yafqahuna biha. Mereka itu Allah berikan hati. Akan tetapi hati mereka itu la yafqahuna biha. Tidak mereka gunakan untuk ya, merenungi ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Walahum adhanul la yasma'una biha. Mereka juga punya telinga. Lengkap telinga mereka. Juga bisa berfungsi dengan normal, bisa mendengar suara. Tapi kata Allah, la yasma'una biha. Tapi mereka tidak bisa mendengarkan dengan telinga itu. Walahum a'yunul la yubsiruna biha. Mereka juga Allah berikan penglihatan mata. Normal bisa melihat apa yang ada di hadapannya. Tapi mata itu tidak berfungsi untuk melihat tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan dia beriman. Punya hati tidak berfungsi. Ya, sebagaimana mestinya punya mata, punya telinga, tidak berfungsi. Mati. Ketika musibah menimpa agama seseorang, ulaika kal an'am balhum adall. Mereka itu ibarat binatang ternak. Bahkan mereka lebih sesat jalannya daripada binatang ternak. Ya, kambing saja kalau disuruh itu masih nganan-nganan, yuk nganan. Ya. Sapi masih nurut sama kita. Giliran manusia diperintah oleh penciptanya sendiri. Tidak mau nurut. Padahal kambing itu tidak sepenuhnya mendapatkan fasilitas dari kita. Ya. Kadang kita sering menyakiti kambing itu. Ya, ngasih makan juga sembarang kadang. Tapi mau nurut. Ini manusia. Sudah semuanya diberi oleh Allah Subhanahu wa taala, fasilitas lengkap. Ya. Hanya diperintah sholat
Dan itu pun tidak 24 jam. Tidak mau. Kalau kemudian dimasukkan ke dalam neraka, salah siapa? Salah sendiri. Tidak nurut. Disuruh nganan malah ngiri. Akhirnya jatuh ke dalam neraka. Salah siapa? Salah sendiri. Ya. Ini ketika musibah itu menimpa agama seseorang, dia sudah tidak memiliki cahaya yang bisa meneranginya untuk bisa terus berjalan di jalan yang lurus. Ya. Gelap. Seperti orang yang buta. Tidak mengetahui mana jalan kebenaran. Tersiok-siok, ya, tersesat. Tapi kadang meskipun seperti itu masih menganggap dirinya akan selamat. Akhirnya dia tenang menjalani hidup. Ibarat orang yang naik, ya, mobil, dia tenang sambil menikmati pemandangan kanan kiri, pantai, gunung, ya, kebun, danau dan seterusnya. Dia happy di situ. Tapi dia tidak tahu bahwasanya di hadapannya itu ada jurang yang sangat curam. Ketika mereka terbahak-bahak, mereka, ya, kemudian sekonyong-konyong jatuh, ya, ke dalam jurang yang curam. Ini ibarat manusia yang ketika musibah itu menimpa agama seseorang, dia tidak memiliki cahaya yang dengannya dia bisa membedakan mana jalan kebenaran, mana jalan kebatilan. Baik. Ya, oleh karenanya ketika fitnah mengepung kita, melanda, ya, diri kita, dan kita khawatirkan keselamatan agama kita, maka kita boleh ketika itu memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar mewafatkan kita dalam keadaan beriman. Sebelum fitnah itu benar-benar datang merenggut agama kita. Ya. Contoh dari ini adalah apa yang dilakukan oleh Maryam binti Imran. Kita tahu Maryam siapa? Wanita yang ahsanat farjaha, yang sangat menjaga kehormatan dirinya. Innallaha astafaki wa tahharaki wastafaki ala nisa'il alamin. Sesungguhnya Allah telah memilihmu wahai Maryam, telah mensucikanmu wahai Maryam, telah memilihmu dari wanita penduduk bumi. Ya. Tapi ketika Allah Subhanahu wa taala berkehendak lahir darinya seorang bayi tanpa perantara seorang laki-laki. Ini wanita yang suci. Ya. Tapi kemudian Allah berkehendak lahir darinya seorang bayi yang secara tabiat manusia tidak akan mungkin orang bisa melahirkan, ya, seorang wanita bisa melahirkan tanpa adanya campur tangan dari laki-laki. Maka ketika Maryam ini ya merasakan, kok hamil, ya, mengandung, dari mana ini? Dia keheran-heran. Bisa antum baca dalam surat Maryam. Bahkan ada surat khusus Maryam. Surat Maryam. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Maryam ayat 23. Fa'aja'ahal makhatu ila jid'in nakhlah. Maka ketika Maryam sudah hamil besar, hendak merasakan bahwasanya si jabang bayi itu ingin keluar. Ya, sudah. Bagaimana kondisi seorang ibu yang sudah hamil besar dan sudah pembukaan mungkin berapa, ya, sudah hampir lahir, yang merasakan sakit yang luar biasa, yang memaksa dirinya, ya, untuk bersandar pada pangkal pohon kurma. Sudah jalannya tertatih-tatih, merasakan rasa sakit, ya, apalagi seorang wanita yang lemah memang. Seperti itu, kemudian dia bersandar di pangkal pohon kurma. Apa yang dia katakan? Qalat,
Ya laitani mitu qabla hadha wa kuntu nasyam mansiya. Aduhai kiranya, alangkah baiknya aku mati sebelum kejadian ini. Dan aku menjadi sesuatu yang tidak berarti, terus dilupakan. Aduhai kiranya aku mati saja sebelum kondisiku seperti ini, sebelum hamil. Sudah. Ya. Jadi Maryam minta pada Allah mati. Dalam kondisi seperti itu, kita tambahkan sedikit. Ini faedah yang berharga dalam kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam keadaan yang seperti itu, Allah perintahkan apa? Wanita yang sangat lemah, dia hendak melahirkan seorang bayi. Dia butuh tenaga. Dia butuh tenaga dan dia bersandar di pohon kurma. Antum tahu kurma itu buahnya bisa dipetik nggak dari bawah? Nggak bisa. Caranya naik. Bisa nggak Maryam naik? Nggak, hamil saja mungkin nggak bisa. Ibu-ibu suruh naik pohon kurma, pohon kelapa ya. Kalau di sini mungkin ya. Nggak akan bisa. Bagaimana caranya? Allah sebutkan di ayat berikutnya. Wa huzzi ilaiki bijid'in nakhlati tusaqitu 'alaiki rutuban janiyya. Wahai Maryam, goyang-goyangkanlah pangkal pohon kurma ini. Kira-kira kalau pohon kurma itu digoyang oleh seorang wanita yang pada saat itu hendak melahirkan, kira-kira bisa goyang enggak? Wong jenengan mawon enggak akan bisa ya. Apalagi seorang wanita yang lemah dalam kondisi yang seperti itu. Tapi apa yang terjadi? Berjatuhan itu kurma. Hanya dengan mungkin dipegang gini aja, gak digoyang-goyang. Digoyang-goyang juga gak bergerak itu pohon. Lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengajarkan tawakal. Kalau Allah ingin menjatuhkan kurma tanpa memerintahkan Maryam untuk menggoyang-goyang kurma, mampu enggak? Mampu. Mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Tapi kenapa Allah perintahkan? Padahal si Maryam dalam keadaan yang sangat sulit seperti itu. Mengajarkan kepada kita untuk berusaha, meskipun dengan usaha yang sangat-sangat minimal. Allah berikan. Demikian juga Nabi Musa alaihissalam. Ketika dikepung oleh Fir'aun dan bala tentaranya. Dan ketika itu Bani Israel pengikutnya Musa sudah inna lamudrakun, sudah habis kita. Sudah, gak ada jalan lagi. Di depan Fir'aun dan bala tentaranya telah mengepung. Di belakang kita laut yang sangat luas, mau kemana kita? Habis. Apa yang Allah perintahkan kepada Musa? Anidrib bi'asokal bahru. Wahai Musa, pukulkanlah tongkatmu itu ke laut. Fanfalaqa fakana kullu firqin katawdil azim. Ketika Musa memukulkan tongkatnya tadi, tiba-tiba laut tadi terbelah. Sehingga tiap belahan itu seperti gunung yang sangat besar yang menjulang tinggi. Hanya dengan sekali pukulan. Tanpa pukulan Allah mampu gak? Mampu. Ini bentuk tawakal kita. Kita harus bersemangat dalam bekerja maksudnya. Meskipun hanya dengan usaha yang sedikit minimal, yang penting kita telah berusaha. Hasilnya serahkan pada Allah Subhanahu wa taala. Yang dituntut dari kita usaha kita. Tawakal kita pada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa di sini Maryam kemudian meminta untuk diwafatkan saja oleh Allah Subhanahu wa taala? Karena kehormatannya, agamanya bisa rusak. Ketika kaumnya melihat Maryam datang membawa
seorang bayi. Bagaimana respon kaumnya? Ya, benar terjadi. Ya, Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surat Maryam ya, ayat 28. Ini kaumnya, respon mereka ketika melihat Maryam datang dengan menggendong seorang bayi. Ya, kata mereka yang Allah berikan dalam surat Maryam ayat 28, "Ya ukhta Harun, ma kana abuki imra'a saw'i wa ma kanat ummuki baghiyah." Wahai Maryam, kami tidak melihat bahwasanya ayahmu itu laki-laki yang buruk dan juga ibumu juga bukan pelacur. Ya. Kemudian kamu datang dengan menggendong bayi. Ya. Ya ini. Apa yang dikhawatirkan Maryam oleh karena Maryam meminta untuk diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi Allah Subhanahu wa taala memiliki hikmah dari kejadian tersebut. Akhirnya si jabang bayi tadi bisa bicara sehingga ya bisa mematahkan sangkaan dugaan yang diarahkan kepada Maryam oleh kaumnya. Taib, ini ketika kita khawatirkan musibah akan bisa menimpa agama kita dan bisa menjauhkan kita dari agama ini, maka ketika itu boleh bagi kita untuk memohon ya, diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini mungkin yang bisa kita sampaikan di sebatan semoga menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semuanya dan bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari sehingga kita bisa menjadi seorang hamba yang terbaik yang Allah Subhanahu wa taala mudahkan bagi kita untuk bisa menggapai kehidupan yang bahagia di akhirat kelak di dalam surganya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala kumpulkan kita di majelis ilmu ini, semoga Allah Subhanahu wa taala kembali kumpulkan nanti di dalam surganya di derajat yang tertinggi. Amin amin ya rabbal alamin. Kita akhiri majelis ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.